Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Ultimate Course. Welcome mates. This is Ultimate Course, online speaking class with the hashtag ngomong aja dulu, dare to speak and dare to dream. Masih bersama saya Uncle Is. Hari ini kita akan belajar tentang future perfect dan future perfect continuous tenses. Ini merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu yang waktu itu kita belajar tentang future future tenses dan future continuous tenses. Untuk yang bagian kedua ini kita khusus mempelajari tentang future perfect dan future perfect continuous tenses. Outline dari pertemuan kita kali ini, yang pertama adalah future perfect tense di segmen pertama, kemudian di segmen yang kedua tentang future perfect continuous tense, dan di segmen yang terakhir kita akan mempunyai exercise. Segmen yang pertama, future perfect tense. Di sini kita akan belajar tentang definisinya, formula-formulanya, fungsi-fungsinya, dan contoh-contohnya. Yang pertama, definisi dari future perfect tense. Future perfect tense adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk mengungkapkan bahwa suatu aktivitas akan sudah selesai pada titik waktu di masa depan. Future perfect tense dibentuk dengan auxiliary verb will dan have, dan past participle atau verb 3. Have digunakan baik untuk singular maupun plural subject. Jadi di sini kita akan selalu pakai have ya, tidak pernah pakai has. Sedangkan past participle dibentuk dengan menambahkan ed, en, dt, n atau ni pada base form berupa regular verbs. Sedangkan untuk yang irregular verb, bentuk past participle-nya tidak konsisten, seperti juga untuk bentuk perfect yang lain gitu ya. Kalau irregular verbs itu selalu tidak ada polanya. Formula dari future perfect tense. Yang pertama, untuk kalimat positif diawali dengan subject, diikuti dengan will sebagai auxiliary untuk future, kemudian diikuti dengan have sebagai auxiliary untuk perfect, dan past participle atau verb 3. Contohnya adalah they will have come tomorrow afternoon. They di sini sebagai subject, will sebagai auxiliary future, have sebagai auxiliary perfect, dan come adalah past participle verb 3-nya. Sedangkan tomorrow afternoon di sini adalah petunjuk waktunya. Bagaimana dengan bentuk negatifnya? Bentuk negatif dimulai dengan subject, ditambah dengan will, ditambah dengan not ya. Ini yang membedakan, ditambah dengan not untuk menyatakan negatif. Kemudian dilanjutkan dengan have plus past participle atau verb 3-nya. Contohnya adalah they will not have come tomorrow afternoon. Bagaimana dengan bentuk tanyanya atau interrogative? Diawali dengan will, dilanjutkan dengan subject plus have plus past participle verb 3 dan tanda tanya. Contohnya adalah will they have come tomorrow afternoon? Kita lanjutkan dengan fungsi dari future perfect tense. Begitu juga dengan contoh-contohnya. Fungsi yang pertama adalah untuk mengungkapkan suatu aktivitas yang akan sudah selesai atau belum terjadi sebelum aktivitas lain dilakukan di masa depan. Dan time expression atau keterangan waktu yang sering digunakan adalah before, when, future perfect tense plus before when, plus simple present tense. Contohnya, we will gather on the road at 8, we will have gone when you come at 9. Nah, di sini we sebagai subject, will sebagai auxiliary verb untuk future, have sebagai auxiliary verb untuk
perfect, dan verb 3-nya, dan when you come at 9 adalah time expression-nya. Contoh yang kedua adalah before he comes, the table will have been prepared. Before he comes di sini adalah time expression. The table sebagai subjek, will sebagai auxiliary untuk menyatakan future, have auxiliary untuk menyatakan perfect, been prepare adalah bentuk ketiga, dan ini adalah bentuk pasif ya. Jadi bisa juga digunakan untuk bentuk pasifnya, tapi harus diawali dengan been, kemudian baru bentuk ketiganya. Fungsi yang kedua dari future perfect tense adalah menunjukkan bahwa suatu aksi akan telah selesai pada suatu waktu di masa depan. Time expression atau keterangan waktu yang digunakan antara lain at this time next week or next month, by this time next week or next month, or by next Sunday. Ya, ini hanya contoh saja ya, tidak harus selalu Sunday atau next week atau next month. Itu bisa apa aja, tapi yang perlu diperhatikan adalah misalkan di sini at this time atau by this time, atau at this time next something, by the time next something gitu ya, atau by next something. Contohnya yang pertama, at this time next month I'll have finished my driving course. At this time next month di sini adalah sebagai time expression, I sebagai subject, will sebagai auxiliary verb future, have sebagai auxiliary verb perfect, finished sebagai verb 3-nya, my driving course itu sebagai direct object-nya ya. Contoh yang kedua adalah by this time next week we will have lived in this house for 2 years. By this time next week ini sebagai time expression, we sebagai subject, will sebagai auxiliary verbs for future, have sebagai auxiliary verb untuk perfect, live sebagai verb 3-nya, in this house itu keterangan tempatnya, for 2 years itu keterangan waktunya. Di segmen yang kedua, kita akan mempelajari tentang future perfect continuous tense. Di sini kita akan belajar tentang definisinya, formula-formulanya atau pola-polanya atau rumusnya, bisa dibilang begitu. Fungsi atau kegunaannya juga contoh-contohnya. Oke. Kita mulai dengan definisinya. Definisi dari future perfect continuous tense. Future perfect continuous tense adalah bentuk kata kerja yang digunakan untuk mengungkapkan bahwa suatu aksi akan sudah berlangsung selama sekian lama pada titik waktu tertentu di masa depan. Future perfect continuous tense dibentuk dengan auxiliary verb will, kemudian have, dan been, dan present participle. Kita perhatikan di sini perbedaannya adalah selain tadi ada persamaannya kita tetap pakai will dan have, tapi di sini kita pakainya adalah setelah have kita been dulu dan pakai present participle atau verb ing ya. Secara umum future perfect continuous tense hanya terjadi pada aksi berupa dynamic atau action verb dan tidak berlaku untuk stative verb. Ini juga berlaku sama untuk simple present continuous atau bentuk continuous yang lain ya. Jadi bentuk continuous itu hanya untuk dynamic atau action verb saja. Formula yang kita pakai untuk future perfect continuous tense, pertama untuk positive sentence, kita mulai dengan subject plus will plus have been plus verb ing atau present participle. Contohnya adalah they will have been playing. Bagaimana dengan kalimat negatifnya? Kalimat negatif diawali dengan subject, diikuti dengan will, diikuti dengan not, diikuti dengan have been plus verb ing atau present participle.
Dan seperti biasa kita harus perhatikan di sini not diletakkan setelah will ya, antara will dan have. Jadi bukan will have not tapi will not have been. Itu ya. Contohnya adalah they will not have been playing. They sekali lagi sebagai subjek, will sebagai auxiliary untuk menyatakan future, not sebagai bentuk negatifnya, have sebagai auxiliary untuk perfect, dan been playing untuk menyatakan continuousnya. Bagaimana dengan kalimat tanya? Kalimat tanya dimulai dengan will ditambah dengan subject ditambah dengan have been ditambah dengan verb ing atau present participle dan diikuti dengan tanda tanya. Contohnya adalah will they have been playing? Sekarang kita mempelajari tentang fungsi dari future perfect continuous tense dan juga contohnya. Jadi fungsi dari future perfect continuous tense adalah membicarakan tentang aksi yang panjang sebelum titik waktu tertentu di masa depan. Jadi aksinya itu bisa dimulai bahkan dari sebelumnya, itu kita nggak tahu ya, bisa atau sebetulnya bisa di waktu lampau atau sekarang atau kapan, tapi dia pada waktu dibicarakan itu aksi itu maksudnya dibicarakan di waktu yang akan datang, aksi itu masih berlangsung. Signalsnya atau keterangan waktunya adalah for plus duration, baik itu a month, a year, or a week, dapat digunakan menyatakan durasi aksi yang panjang, sedangkan by the end of something, baik itu next month atau next week atau next year. Nah, when plus clause, misalkan you arrive, before plus clause noun, midnight or he came. Ini ya clause-nya kan bisa bentuk noun seperti midnight gini, atau clause berbentuk he comes, untuk membicarakan aksi di masa depan yang terjadi ketika aksi future perfect continuous tense-nya telah terjadi beberapa lama. Jadi ada aksi yang telah berlangsung lebih dulu, itu yang future perfect continuous sampai waktu dibicarakannya di waktu yang akan datang. Contohnya adalah he will have been studying in Cairo for a year by the end of next month. He di sini sebagai subjek, will sebagai auxiliary untuk menyatakan future, have been menyatakan auxiliary verb untuk menyatakan perfect. Been studying-nya ini continuous ya. In Cairo for a year, ini menyatakan bahwa aktivitas yang pertama ini dilakukan sudah dalam waktu 1 tahun. Nah, ini kata keterangan future-nya adalah by the end of the next month. Jadi begitu. Contoh yang kedua adalah Andra will have been waiting for 3 months when the corn is ready to harvest. Andra sebagai subjek, will sebagai auxiliary untuk future, have untuk auxiliary untuk menyatakan perfect, been waiting menyatakan bentuk continuousnya. For 3 months ini waktu si Andra waitingnya ini itu ditungkapkan di waktu yang akan datang when the corn is ready to harvest. Jadi when the corn is ready to harvest ini ada di masa yang akan datang. Ini yang menunjukkan kita membicarakannya itu waktu itu gitu, dan pada waktu itu kegiatannya itu masih terjadi gitu, dan itu terhitung udah sekian lama. Itu yang dimaksud dengan future perfect continuous tense. Saya pikir itu dulu untuk teori tentang future perfect tense dan future perfect continuous tense. Untuk yang segmen yang terakhir yang berikutnya adalah kita mempunyai exercise. We have 3 exercise here. The first or the one is, please describe about these following tenses by presenting at class future perfect tense and future perfect continuous tense. Number 2, please make 2 sentences for each tense. Number 3, answer spontaneously every random question regarding present tenses from your teacher. Oke, mates, itu exercise yang bisa kita lakukan. Silakan dikerjakan.
Dan itu juga berarti berakhirnya pertemuan kita kali ini. Tak lupa saya memberikan kredit kepada beberapa pihak yang telah membantu proses pembuatan slide ini. Presentation template by Slides Carnival, photographs by Unsplash, background by Pixadan. Presentation design. This presentation uses the following typographies. The title is Shadows into Light, body copy Varela Round. You may download for free at that website. Okay. And this is a Slides Carnival. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Demikian pembahasan kita tentang Future Perfect Tense dan Future Perfect Continuous Tense. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. Saya Uncle Is dari Ultimate Course. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for your attention.